Ibu, saudara-saudari, saat ini kita mau masuk hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kasih Tuhan begitu indah Bapak Ibu saudara-saudari. Oleh karena itu mari kita naikkan lagu ini. Kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Mari katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, karya-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan selalu baru bagi kami. Hari ini katakan kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami Tuhan, pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta dalam hidupku, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, penganamu Tuhan yang selamat. Haleluya Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku
ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar. Benar Tuhan, karya-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagum. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Oh haleluya, Engkau sangat baik Tuhan. Karya-Mu sungguh besar, karya-Mu sungguh indah Tuhan. Oh haleluya, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Hosana bagimu, haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sungguh. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk memuji Tuhan, menyiapkan hati kami untuk bersorak untuk Tuhan. Engkau jamah hati kami Tuhan, Engkau rapi setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati kita. Kasih Tuhan tak berkesudahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita naikkan lagu ini dengan penuh semangat. Amin. Yes. Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik, yang sungguh baik. Yes. Mari sama-sama katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Boleh kasih jempol untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik, rampa-rampa, sungguh amat baik, rampa-rampa, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, rampa-rampa, sungguh amat baik, rampa-rampa, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Katakan, tiada berkesudahan. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, yes. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kasih jempolnya untuk Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik, rampa-rampa, sungguh amat baik, rampa-rampa, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, rampa-rampa, sungguh amat baik, rampa-rampa, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, rampa-rampa, sungguh amat baik, rampa-rampa, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, pam param pam, sungguh amat baik, pam param pam, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu Saudara, amin. 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 Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kita Bapak Ibu. Mari kita terus memuji Tuhan, karena Tuhan adalah yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Mari kita terus semangat untuk memuji Tuhan. Katakan, berkuasa di bumi di surga. Yes, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Katakan, berkuasa di bumi di surga. Yes, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau berkuasa Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan, berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala. Katakan sekali lagi, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Amin Bapak Ibu, amin. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Yes, Engkau luar biasa Tuhan. Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali katakan, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan kita dahsyat Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Yes. Bapak Ibu Saudara-saudari, saat ini kita mau menikmati firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan yang terbaik untuk Tuhan.
ada bagiku. Kita tak perlu takut Bapak Ibu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari kita sembah Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau perkasa Tuhan. Kami tak perlu takut, kami tak perlu cemas Tuhan. Bapakku datang, ini pengakuan kami Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Kami tak perlu cemas Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau serta. Amin. Engkau luar biasa Tuhan. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kami mau menyanyi untuk Tuhan. Yes. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Engkau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang hebat, kami tak perlu takut Tuhan, kami tak perlu cemas, karena Kau bersama kami Tuhan, karena Engkau beserta kami Bapa. Haleluya, Engkau hebat, Engkau dahsyat Tuhan. Glory bagi-Mu, hosana bagi nama-Mu Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau sangat hebat Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh
dahsyat Tuhan. Haleluya Tuhan. Ajar kami Tuhan terus menyembah Engkau Tuhan. Ajar kami terus menaikkan pujian untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau hebat Tuhan. Sungguh Engkau perkasa di hidup kami Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk takut Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami cemas Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun saudara berada pada hari ini. Puji Tuhan, kembali pada hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, walaupun secara online, tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi hasrat kita untuk datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan seperti tadi. Karena tempat atau situasi sejatinya tidak boleh menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Oleh sebab itu, pada hari ini saya percaya bagian daripada firman Tuhan yang akan kita dengarkan akan menguatkan kita, akan meneguhkan kita kembali. Tema kita pada hari ini adalah His love never fails. Kasihnya tidak pernah gagal. Kita di dalam kasih kita kepada sesama maupun kepada Tuhan, terkadang kita mengalami banyak kegagalan. Kita seringkali berubah tidak setia, berubah tidak mengasihi, ya, sebelumnya mengasihi lalu kemudian berubah tidak mengasihi, tidak setia, tidak menunjukkan rasa kasih yang semula. Kasih kita semakin dingin, kasih kita semakin suam-suam, bahkan sering ada banyak orang juga yang akhirnya berhenti mengasihi ketika dia mengalami kegagalan di dalam urusan kasih. Tetapi puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal di dalam kasih-Nya. Amin saudara. Hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting, ya, berkenaan dengan kasih. Belajar dari kegagalan yang dialami oleh Rasul Petrus di dalam menunjukkan kasih-Nya kepada Tuhan Yesus. Kegagalan Petrus dalam memenuhi janjinya menjelang Yesus akan berdoa dan kemudian ditangkap di Taman Getsemani. Kegagalan yang dapat dialami oleh semua orang. Kegagalan yang sering kali juga bahkan melumpuhkan kehidupan banyak orang sehingga orang tidak lagi berani memandang kepada masa depan. Kita pun sering kali demikian. Pasti kita tidak anti kegagalan. Kita pernah mengalami kegagalan. Kegagalan di dalam pekerjaan, kegagalan di dalam rumah tangga, hubungan suami istri, bahkan juga mungkin kegagalan di berbagai aspek kehidupan yang sering kali banyak orang merasa kehidupannya berakhir ketika dia mengalami kegagalan demi kegagalan. Dan tidak jarang berujung kepada putus asa dan bahkan kemudian orang kehilangan pengharapan. Nah, hari ini kita akan belajar 3 pelajaran penting dari apa yang dialami oleh Petrus, ya, yang kemudian akan menolong kita untuk bisa bangkit dari setiap kegagalan yang mungkin sedang kita alami hari-hari ini. Sehingga kita dimampukan untuk bisa menjangkau hari esok, ya, menjangkau hari esok yang baru,
Karena memang itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita raih, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membaca dari kitab Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 3 ayat ini akan kita bahas pada hari ini, saudara. Bagaimana kita belajar bahwa kasih-Nya tak pernah gagal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan membaca dari kitab Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan dalam perikop, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang baru saja kita baca adalah catatan perjumpaan Petrus dan para murid-murid yang lain dengan Yesus di pinggir Danau Galilea. Yesus yang telah mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib, Yesus yang telah dikuburkan, Yesus yang pada hari ketiga sesudah ia dikuburkan telah bangkit dari kematian, Yesus yang sejak kebangkitannya telah beberapa kali menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Hanya sekarang, untuk pertama kalinya Yesus sedang berbicara secara khusus kepada Petrus di dalam catatan yang baru saja kita bacain. Nah, di dalam 3 ayat yang kita baca baru saja saudara, Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan setiap kali Petrus menjawab pertanyaan tersebut dengan berkata, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Namun ketika untuk ketiga kalinya Yesus mengajukan pertanyaan yang sama, yaitu Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Perhatikan saudara, apa yang dicatat di dalam ayat yang ke-17 tadi. Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan kemudian Yesus berkata kepadanya apa saudara? Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menurut saudara, mengapa Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bukankah apabila kita baca dalam Alkitab, tanpa diragukan lagi bahwa Petrus adalah seorang murid yang beriman. Seorang yang sangat mengasihi Yesus. Ketika di Kaisaria Filipi, bukankah Petrus yang mewakili para murid berkata dengan mengungkapkan pernyataan bersejarah bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Dicatat di dalam Matius pasal 16, saudara. Ketika perjamuan malam sebelum Yesus ditangkap, bukankah Petrus pula yang satu-satunya murid yang berikrar, yang mendeklar, yang menyatakan kepada Yesus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tidak kurang saudara, di Taman Getsemani,
ketika sementara Yesus akan ditangkap, Petrus menghunus pedang dan memotong, ya, memotong kuping daripada telinga daripada hamba imam besar itu dengan pedangnya. Kurang apa Petrus? Petrus sadar bahwa pertanyaan yang diulang 3 kali oleh Yesus ini berkaitan dengan 3 kali dia gagal telah memenuhi janjinya kepada Tuhan Yesus. Peristiwa ini memberi 3 pelajaran penting juga bagi kita pada hari ini. Nah, pelajaran yang seharusnya tidak boleh kita lupakan di dalam kehidupan kita. Pelajaran yang seharusnya menuntun kehidupan kita di dalam menyongsong dan mengisi masa depan kita. Pelajaran yang pertama yaitu bahwa kecongkakan akan membawa orang kepada kegagalan. Kecongkakan atau kesombongan akan membawa orang kepada kegagalan, saudara. Saudara, benar bahwa Petrus mengasihi Yesus. Tapi apa yang ia nyatakan atau lakukan bagi Yesus itu, saudara, adalah didasarkan pada motivasi yang salah. Artinya apa, saudara? Petrus ingin melakukan segala sesuatu di dalam pengabdiannya, kasihnya kepada Yesus, tetapi dia mengandalkan dirinya sendiri. Pelajaran pertama ini, kecongkakan atau kesombongan akan membawa orang kepada kegagalan. Ini penting bagi kita, saudara. Kapal Titanic 110 tahun yang lampau adalah kapal yang sangat legendaris. Kapal ini merupakan kapal laut yang terbesar dan paling mewah pada zaman itu. Titanic menggunakan teknologi perkapalan yang paling mutakhir, sehingga pada masa itu orang begitu membanggakan kapal ini. Dia memiliki kecepatan yang tertinggi pada masa itu, dengan tingkat keamanan yang amat sangat tinggi. Kehebatan kapal Titanic ini membuat Edward Smith, siapa Edward Smith, saudara? Adalah kapten dari kapal Titanic ini, menjadi lupa daratan, menjadi sombong, congkak. Ketika kapal ini melakukan pelayaran perdananya pada tahun 1912, saudara, yaitu dari Inggris ke Amerika, Edward Smith sebagai kapten, dia mengabaikan peringatan-peringatan dari beberapa kapal lainnya pada hari itu yang sudah memberikan peringatan sebenarnya kepada Edward Smith. Ya, mereka telah memberikan warning, peringatan, berhati-hati, dan bahkan mereka menganjurkan Edward Smith untuk supaya tidak melajukan kapal Titanic dengan kecepatan yang terlalu cepat. Alasannya karena jalur dari Inggris ke Amerika itu akan melewati sebuah samudra Atlantik yang pada saat itu merupakan jalur pelayaran yang sangat berbahaya. Wilayah yang dia akan dilalui oleh kapal Titanic ini sedang banyak terbentuk gunung-gunung es, saudara. Gunung es yang bisa membahayakan keselamatan kapal. Sebaliknya, bukannya mendengarkan apa yang menjadi saran daripada kapten-kapten kapal lainnya, Edward Smith sebagai kapten kapal Titanic, dia malah memerintahkan kepada juru mesinnya agar memacu kapal Titanic dengan kecepatan yang penuh. Dia ingin membuktikan bahwa bukan hanya Titanic merupakan kapal penumpang yang terbesar, tetapi juga tercepat di dunia. Yang menjadi masalah, saudara, jumlah sekoci penyelamatan yang tersedia, yang mampu mengangkut, ya, pada hari itu yang tersedia di kapal Titanic itu hanya tersedia separuh untuk jumlah penumpang kapal. Pemilik kapal tidak menyediakan sekoci penyelamat yang memadai. Karena yakin bahwa kapal Titanic ini tidak akan dapat tenggelam. Ya. Kesombongan ini, saudara, tergambar dari satu ucapan salah seorang pegawai White Star Line atau perusahaan pemilik kapal laut Titanic ini. Ketika dia berkata pada saat kapal Titanic diluncurkan, dia berkata, "Not even God himself could sink this ship." Bahkan Tuhan sendiri pun tidak akan dapat menenggelamkan kapal ini. Sebuah pernyataan yang kelewat sombong dan gegabah tentu saja.
Kapal Titanic tenggelam ke dasar Samudra Atlantik dengan menelan korban nyawa lebih dari 1.500 orang. Hal tersebut bukan saja diakibatkan oleh gunung es yang menghadang di tengah perjalanan. Kapal yang legendaris ini tenggelam sebagai akibat daripada kesombongan. Dan termasuk kesombongan daripada Kapten Edward Smith. Kecerobohan yang mengakibatkan kegagalan inilah yang juga dialami oleh Petrus. Seperti yang telah saya utarakan tadi, dengan gagah Petrus berkata kepada Yesus saat perjamuan Paskah sebelum Yesus pergi ke Taman Getsemani. Dan kemudian ditangkap di sana. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Kalau kita memperhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-33, apa yang dikatakan oleh Petrus yang penuh dengan kesombongan. Ketika dia berkata, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ya. Dan menanggapi kecongkakan Petrus ini, Yesus berkata, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan itulah yang terjadi. Belum sampai ayam berkokok 2 kali, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Jadi pelajaran pertama bagi kita pada hari ini saudara, kecongkakan akan membawa orang kepada kegagalan. Nah sekarang pelajaran yang kedua yang penting kita dapat dari apa yang dialami oleh Petrus ini saudara, yaitu kecongkakan akan membawa orang kepada penyesalan. Menyesal karena sadar bahwa dirinya ternyata tidak sehebat seperti apa yang dia bayangkan. Menyesal karena kecongkakan membuat mata hati kita buta. Sehingga kita tidak dapat mengukur diri kita yang sebenarnya. Itulah yang dialami oleh Petrus, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Walaupun Yesus sudah mengingatkan dirinya agar jangan menyombongkan dirinya, Petrus malah semakin ngotot membanggakan dirinya. Itulah yang dicatat di dalam Markus pasal 14 ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-31. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, perhatikan. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, apa yang Petrus katakan saudara? Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Bahkan semua yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ingat, kesombongan membuat kita buta. Kesombongan membuat kita gelap mata. Dan yang lebih penting lagi saya mau ingatkan kepada kita, kesombongan itu bersifat menular. Orang yang sombong akan lupa siapa dirinya. Dia akan lupa siapa dirinya yang sebenarnya. Orang yang sombong tidak akan sadar bahwa dirinya sedang sombong. Mengapa saudara? Karena kesombongan itu membutakan mata hatinya. Bukan itu saja saudara, kesombongan itu bersifat menular. Kalau saudara dekat dengan orang yang sombong, cepat atau lambat saudara juga akan ikut sombong saudara. Lihat kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Kesombongan Petrus dengan berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Ditiru oleh para murid yang lain saudara. Jadi dalam kalimat terakhir dari Markus pasal 14 ayat 31 dicatat bahwa semua murid yang lain pun berkata demikian. Berkata yang sama, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Sikap kesombongan adalah sikap yang menular. Kesombongan hanya akan membuahkan penyesalan.
Tetapi kita juga tahu bahwa penyesalan selalu datang terlambat, saudara. Itulah yang dialami oleh Petrus. Segera sesudah ia menyangkal Yesus, dicatat di dalam Markus pasal 14 ayat 72. Sebagai berikut, dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya, maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah Petrus dengan terseduh-seduh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Petrus menyesal. Penyesalan selalu datang terlambat, saudara. Di dalam ayat yang baru saja kita baca, di sana dikatakan Petrus menangis terseduh-seduh. Mengapa Petrus menangis terseduh-seduh? Karena menyesal. Menyesal karena kesombongannya yang telah membuahkan kegagalan. Kesombongan atau kecongkakan yang membawa Petrus kepada kegagalan. Dan ujungnya membuahkan penyesalan. Kesombongan yang membutakan mata hati Petrus. Kesombongan yang menular kepada murid-murid yang lain. Dan kesombongan menyebabkan kegagalan. Sekali lagi, kesombongan hanya membuahkan penyesalan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, menurut Alkitab, sikap congkak atau sombong adalah dosa yang pasti menerima hukuman Tuhan. Itulah yang dicatat di dalam Yesaya pasal 2 ayat 12. Dikatakan sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua orang yang meninggikan diri, supaya mereka direndahkan. Bahkan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pernyataan Alkitab ini terbukti sebab bukankah sikap seperti ini yang menghantarkan Petrus kepada tindakan pengkhianatannya yang kemudian berujung kepada penyesalan? Ya. Sikap sombong, sikap congkak. Hari-hari ini, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi pada bangsa kita, tidak hanya bangsa kita, seluruh dunia, kesombongan, kecongkakan manusia diruntuhkan habis ketika wabah COVID-19 sedang melanda, saudara. Wabah ini seharusnya menyadarkan kita tentang betapa lemahnya manusia. Tidak ada yang perlu disombongkan. Hari ini manusia tidak bisa menyombongkan uang yang dia punya, jabatan yang dia punya. Ketika COVID datang melanda, saudara, maka dia tidak peduli apakah engkau menteri, apakah engkau presiden, apakah engkau anak petani, apakah orang kaya, apakah engkau orang miskin. Virus yang sangat kecil ini, saudara, sedemikian kecilnya bahkan kita tidak mampu melihat dengan mata telanjang, ternyata mampu melumpuhkan seluruh dunia. Mampu melumpuhkan setiap kesombongan manusia. Oleh sebab itu saudara, belajar dari apa yang terjadi ini, maka seharusnya kita menyadarkan diri kita bahwa di dalam menghadapi hari-hari ini, tinggalkan kesombongan. Tinggalkan keangkuhan, kecongkakan kita. Jangan kita membiarkan sikap arogan, sombong dan congkak menguasai hati kita. Sebab kecongkakan, kesombongan, tadi yang pertama akan mengakibatkan kegagalan. Dan yang kedua saudara, akan membuahkan penyesalan. Nah, oleh sebab itu, kita harus menanggalkan itu dalam kehidupan kita. Kita harus pastikan bahwa tidak ada yang perlu kita pertahankan sebagai sebuah keangkuhan, kesombongan. Firman Tuhan berkata kalau kita mau bermegah, kalau kita mau berbangga, kita harus bermegah. Karena pengenalan kita akan Kristus. Bukan karena kita merasa hebat.
saya anti COVID, saya tidak akan kena penyakit COVID karena saya memiliki iman yang hebat. Bukan, saudara. Jangan jadi Petrus yang dengan kesombongan dan kecongkakannya berkata hebat, tetapi pada kenyataannya dia gagal dan kegagalannya menghasilkan penyesalan. Jangan, saudara. Kita tadi sudah belajar bahwa kecongkakan, kesombongan akan mengakibatkan kegagalan. Dan yang kedua, kecongkakan dan kesombongan hanya akan membuahkan penyesalan. Pelajaran yang ketiga yang kita dapat tarik dari kehidupan Petrus yaitu bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita. Inilah yang memberi pengharapan bagi kita. Memang kita telah gagal di dalam banyak hal. Kegagalan yang seharusnya tidak usah kita alami. Kalau saja kita bersikap mawas diri. Kalau saja kita memiliki perencanaan yang baik. Namun acap kali kemudian kita jatuh di dalam kegagalan dan penyesalan. Inilah yang dialami oleh Petrus. Rasa penyesalan memenuhi hatinya karena kegagalan di dalam memenuhi janjinya kepada Tuhan Yesus. Petrus dikatakan menangis terseduh-seduh. Artinya Petrus menangis dengan amat sangat. Menangis oleh karena rasa sesal yang begitu luar biasa. Rasa kecewa. Dan mungkin juga rasa putus asa. Karena bagi Petrus langit rasanya runtuh sudah. Masa depannya rasanya buyar semua. Dia sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Ya. Namun kalau kita memperhatikan saudara, semua itu berubah seketika. Ketika Yesus berbicara dengan Petrus di pinggir Danau Galilea. Sebagaimana apa yang kita baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17 tadi saudara. Memang dengan bertanya 3 kali kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi dirinya? Yesus ingin mengingatkan kepada Petrus agar Petrus tidak lagi hidup di dalam kecongkakan, agar Petrus tidak lagi hidup di dalam kesombongan, seperti apa yang terjadi pada malam perjamuan Paskah sebelum Yesus ditangkap di Getsemani. Yesus mengingatkan Petrus agar ia mengambil pelajaran bahwa kecongkakan akan membawa orang kepada kegagalan dan penyesalan. Kalau kita memperhatikan, Yesus juga hendak mengajarkan kepada Petrus bahwa kasihnya, bahwa kasih Yesus, kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada kegagalan Petrus. Itulah sebabnya 3 kali Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan demikian Yesus ingin berkata kepada Petrus, Petrus, aku tahu engkau telah gagal. Namun bukan berarti hidup telah selesai. Namun itu bukan berarti bahwa masa depanmu sudah hancur. Aku masih memberi kesempatan kepadamu. Aku masih memberi kesempatan baru lagi kepada engkau. Yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Menegaskan satu hal yang penting kepada Petrus. Petrus, engkau telah gagal. Namun bukan berarti aku membuang engkau. Kasihku jauh lebih besar daripada kegagalan. Aku masih mempercayai engkau. Aku masih ingin memberi engkau masa depan yang baru. Kepercayaan yang sangat besar, yaitu menggembalakan domba-dombaku. Menggembalakan para pengikutku, kata Yesus. Luar biasa, saudara. Yesus ingin berkata kepada Petrus, sekarang engkau mengerti bahwa kecongkakan dan kesombongan hanya akan membawa kepada kegagalan dan penyesalan. Hanya akan membawa engkau terkubur dalam keterpurukan. Dan saat ini, bangkit, kasihku mengangkat engkau. Itulah kasih yang menyembuhkan. Itulah kasih yang memulihkan. Kasih yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8. Di dalam kalimatnya, kasih tidak berkesudahan.
Itulah kasih yang menyembuhkan. Itulah kasih yang memulihkan saudara. Yang membuat Petrus bangkit kembali. Kasih yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dengan berkata, kasih tidak berkesudahan. Love never fails. Kasih tidak pernah gagal. Kasih Allah tidak pernah gagal, saudara. Kasih Allah di dalam Yesus mampu menghapus masa lalu kita. Seburuk, sekelam apapun masa lalu kita. Yesus mampu membuka lembaran yang baru. Lembaran masa depan yang baru yang penuh dengan harapan. Itulah kasih Yesus. Yesus mengubah kegagalan Petrus menjadi masa depan yang baru, yang gilang gemilang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang sama juga Tuhan akan lakukan bagi diri kita. Kasih-Nya menghapus masa lampau kita yang gagal. Amin saudara. Kasih-Nya memberikan hari esok yang baru bagi kita. Memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Yesus mengasihi kita tanpa syarat saudara. Meskipun kita tahu bahwa kita terbatas di dalam kasih kita. Sama seperti Petrus terbatas di dalam kasih-Nya. Namun Yesus mengasihi kita apa adanya. Yesus meminta kejujuran Petrus dalam keterbatasan kasih-Nya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan hal yang sama juga berlaku bagi kita. Yesus meminta kejujuran daripada kita. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap kehidupan kita? Sekalipun kita sering gagal dalam kasih kita kepada Tuhan. Namun mari terus percaya. Dan lebih sungguh lagi mengasihi Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Karena kita tahu dengan tinggal di dalam kasih Tuhan, Tuhan akan memampukan kita meraih setiap masa depan kita. Amin saudara. Kasih Allah tidak pernah berakhir. Kasih Allah tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada kegagalan kita, inilah yang memberi kepada kita pengharapan untuk bisa bangkit kembali, menatap masa depan, bangkit kembali dan kembali berserah kepada Tuhan, bangkit kembali dan kembali mengandalkan Dia dalam segala hal. Dan Tuhan akan membawa kita memasuki masa depan demi masa depan yang penuh kemenangan. Amin saudara. Hari ini doa saya bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun saudara berada, senantiasa berpegang teguh kepada kasih Tuhan yang tak pernah gagal dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang melampaui setiap kegagalan dan masa lalu kita. Dan ketika kita senantiasa berpegang teguh kepada Dia, sekalipun kita jatuh, tetapi kita tidak sampai tergeletak. Amin saudara. Karena kasih Tuhan akan kembali mengangkat kita tinggi, membawa kita kepada jalan kemenangannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami pada hari ini. Hari ini kami belajar untuk tidak sombong dan congkak. Karena kesombongan hanya akan membawa kami ke dalam kegagalan. Kesombongan hanya membawa kami ke dalam penyesalan. Kegagalan demi kegagalan yang boleh kami alami, itu hanya akan membawa kami tidak bisa mampu melihat masa depan yang Tuhan sediakan bagi kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Kami mau senantiasa mengandalkan Engkau lebih daripada segala-galanya. Biarlah kasih-Mu terus memulihkan kasih kami. Kasih yang mula-mula. Kasih Allah terus memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Kita akan akhiri ibadah kita yang diberkati Tuhan pada hari ini. Mari kita tenangkan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk ibadah hari ini, bahkan pujian penyembahan kami percaya menyenangkan hati Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan pada hari ini, melalui ibadah online, semua bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah setiap pertolongan dan kasih-Mu bagi kami senantiasa Engkau limpahkan di sepanjang umur hidup kami. Serahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami. Keadaan hari-hari ini, biarlah tangan Tuhan yang perkasa senantiasa menaungi para pemimpin yang sedang mencari jalan keluar untuk menangani persoalan COVID-19 yang sedang melanda tidak hanya bangsa dan negara kami, tetapi juga seluruh dunia. Tuhan, tolong, kasihanilah kami umat-Mu. Kasihanilah keberadaan, keberlangsungan kehidupan manusia. Biarlah kiranya COVID ini segera berhenti dan musnah, sehingga tidak ada lagi virus yang membawa kematian bagi umat manusia. Setiap pekerja-pekerja medis yang berada di garis depan, para dokter, para tenaga medis, Engkau Allah yang memberkati mereka. Perhitungkan segala jerih lelah mereka. Dengan perlindungan kesehatan Engkau berikan limpahkan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tolonglah mereka. Berdoa untuk setiap orang yang terjangkit virus ini. Engkau sembuhkan jamah Tuhan. Luputkan dari kematian. Beri belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi setiap jemaat yang bisa beribadah pada hari ini. Berkati segala usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit ini, ajar kami untuk terus bersyukur kepada Engkau. Ajar kami terus mengandalkan Engkau. Karena kami tahu sikap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Hanya itulah pilihan kami hari ini. Karena hanya dengan mengandalkan Tuhan saja, maka kami mendapatkan kekuatan baru. Kami akan dimampukan melihat masa depan yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Engkau. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini. Engkau Allah yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Cinta kasih daripada Yesus Kristus dan tuntunan daripada Roh Kudus. Mulai sejak hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di dalam ibadah online berikutnya. Shalom.